Mari kita mulai dari satu peristiwa yang tampaknya sederhana, tapi sebenarnya memiliki konsekuensi geopolitik yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Pada awal 2025, Indonesia melakukan langkah yang membuat seluruh ruang kebijakan internasional tersentak. Tanpa banyak bosi-bosi, Indonesia resmi masuk sebagai anggota BRICS. Sebuah langkah yang tidak hanya simbolis, tetapi sebuah perubahan arah yang mengguncang fondasi perhitungan strategis negara-negara besar dunia. Ini bukan sekadar penandatanganan, bukan sekadar menghadiri pertemuan, dan bukan pula tentang memilih kawan baru. Ini adalah langkah geopolitik terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Dan bagi Amerika Serikat, ini bukan sekadar masalah kecil. Ini adalah pukulan langsung ke pusat strategi mereka untuk Asia selama lebih dari 10 tahun. AS membangun satu rencana besar bernama friendshoring. Ide utamanya sederhana, tapi ambisius. Memindahkan suplai global dari Cina ke negara-negara sahabat seperti Indonesia dan Vietnam, membentuk jaringan baru yang bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap Beijing. Rencana itu disusun dengan teliti, dibiayai miliaran dolar, dan diiklankan sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga dominasi AS di abad ke-21. Dalam rencana itu, Indonesia memegang peran sentral. Tanpa Indonesia, blueprint Amerika di Asia akan runtuh, dan itulah yang kini terjadi. Indonesia ternyata melihat permainan global dengan cara yang jauh lebih cerdas. Amerika datang menawarkan investasi, teknologi, dan kerjasama ekonomi. Tetapi semuanya bersyarat. Semua mengharuskan Indonesia tetap berada dalam orbit keuangan dolar, mengikuti aturan institusi barat. Dan pada akhirnya, tetap menjadi bagian dari strategi besar mereka untuk memotong pengaruh Cina di Asia Timur. Namun Indonesia tidak merasa menjadi bagian dari drama geopolitik dua negara besar. Indonesia melihat peluang yang jauh lebih besar, memilih kebebasan untuk bermain di kedua sisi tanpa harus tunduk pada siapapun. Disinilah keputusan bergabung dengan BRICS menjadi langkah yang bukan hanya strategis, tetapi historis. BRICS bukan klub kecil. Ia adalah koalisi ekonomi raksasa yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, ditambah negara-negara baru seperti Mesir, UEA, dan kini Indonesia. BRICS bukan sekadar forum diskusi. BRICS adalah upaya nyata untuk membangun aturan ekonomi global baru yang tidak ditulis oleh Washington atau Brussels. Ini adalah meja baru di mana negara-negara berkembang bukan lagi penonton, tetapi pembentuk keputusan. Untuk Indonesia, ini adalah tawaran emas. BRICS memberi ruang untuk bicara sebagai negara besar. Mereka tidak datang menawarkan bantuan dengan syarat tersembunyi. Mereka datang menawarkan platform di mana Indonesia bisa ikut menentukan arah baru ekonomi dunia. Dan itu adalah sesuatu yang Amerika tidak pernah tawarkan. Karena dalam sistem ekonomi lama, Indonesia selalu dilihat sebagai pasar, bukan sebagai pemain strategis, sebagai tujuan investasi, bukan mitra setara. Di BRI CES, struktur itu berubah, namun langkah Indonesia tidak berhenti di sana. Bergabung dengan BRICS adalah langkah simbolis, tapi tindakan nyata datang tak lama setelah itu. Bank Indonesia mengumumkan sistem transaksi langsung antara rupiah dan yuan, tanpa dolar sebagai perantara. Dan bagi mereka yang mungkin menganggap ini hanya proyek sampingan, kenyataannya jauh lebih dramatis. Sistem ini langsung berjalan. Perusahaan-perusahaan Indonesia dan China mulai melakukan transaksi langsung dalam mata uang masing-masing, dan nilai transaksi mencapai jutaan dolar hanya dalam hitungan minggu. Ini bukan rencana masa depan. Ini sudah terjadi hari ini. Dengan sistem ini, dolar benar-benar dipotong dari jalur perdagangan Indonesia-China. Selama puluhan tahun, setiap transaksi harus melewati dolar Amerika Serikat. Hanya karena itu dianggap lebih stabil. Tapi stabilitas itu sudah mulai retak. Dunia mulai mencari jalur alternatif. Dan kini Indonesia bukan hanya pencari, tapi pembangun jalur baru itu. Dampaknya luar biasa besar. Biaya transaksi menurun, waktu pengiriman dana turun drastis. Risiko fluktuasi dolar menghilang. Dan bagi ribuan pelaku usaha di Indonesia, ini adalah perubahan nyata yang langsung terasa. Inilah alasan mengapa Washington mulai panik. Karena jika Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, sudah keluar dari blueprint Amerika, maka apa kabar negara lainnya? Dan seperti efek domino, apa yang dikhawatirkan itu terjadi. Vietnam yang tadinya menjadi tulang punggung strategi friendshoring AS, kini mengajukan diri menjadi mitra BRICS. Thailand menyusul. Malaysia ikut masuk dalam orbit BRICS. Dalam hitungan bulan, 4 negara yang sangat diandalkan Amerika untuk menciptakan blok ekonomi anti-Cina justru berbelok ke arah yang sangat berbeda. Bukan sekadar keluar dari rencana AS, tetapi masuk ke klub yang secara langsung memperkuat pengaruh Cina di kawasan. Di Washington ini bukan sekadar kabar buruk. Ini adalah kegagalan strategis. Para ahli kebijakan luar negeri Amerika mulai mengadakan rapat darurat,
menyusun memo baru, dan mencari penjelasan mengapa negara-negara yang selama ini mereka anggap mitra pasti tiba-tiba membuat keputusan berani. Jawaban yang muncul sangat mengejutkan. Bukan karena mereka memilih Cina melawan Amerika, tapi karena mereka memilih diri mereka sendiri. Inilah strategi baru Asia Tenggara yang kini menjadi tren global. Multi-alignment, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia tidak mau lagi terperangkap dalam logika perang dingin. Mereka tidak ingin memilih satu blok dan menjadi musuh blok lainnya. Mereka ingin bebas menerima investasi dari mana saja, teknologi dari mana saja, peluang dari mana saja, tanpa harus membayar harga politik yang mahal. Mereka ingin dunia yang tidak memaksa mereka memilih antara Washington atau Beijing. Mereka ingin dunia di mana mereka bisa berkata ya kepada keduanya. Dan sistem global saat ini mulai bergerak ke arah itu. BRICS menjadi ruang di mana negara berkembang bisa membangun agenda sendiri. Amerika dan Eropa tidak lagi menjadi satu satania penentu aturan global. Kini sudah ada dua sistem perdagangan, dua sistem keuangan, dua platform pembangunan, dan dua jaringan diplomatik yang berjalan bersamaan. Dunia tidak lagi unipolar, tidak lagi dikendalikan satu kekuatan besar. Dunia kini bergerak menuju multipolar, dengan pusat-pusat kekuasaan yang tersebar dan saling mendorong kekuatan satu sama lain. Pertanyaannya, bagaimana masa depan global akan berubah setelah langkah ini? Jawabannya sederhana, tetapi menakutkan sekaligus menjanjikan. Dunia akan memasuki era fragmentasi besar. Bagi bisnis, ini berarti mereka harus mengenali bahwa jalur perdagangan, sistem perbankan, dan nilai mata uang akan semakin kompleks. Tidak ada lagi satu aturan baku. Mereka harus mampu menavigasi dua dunia sekaligus. Bagi negara, mereka harus memperkuat kemampuan negosiasi agar tidak tergilas dalam persaingan kekuatan besar. Bagi masyarakat, harga barang, investasi asing, lapangan kerja, semua akan dipengaruhi oleh dinamika antar blok yang terus berubah. Tetapi di tengah semua itu, Indonesia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Karena keputusan untuk masuk BRICS bukan keputusan reaktif atau emosional, tetapi keputusan strategis yang menempatkan Indonesia di pusat dua dunia. Indonesia kini berada di meja G20 dan di meja BRICS. Indonesia bisa bernegosiasi dengan Barat, tetapi juga memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan China, India, dan Rusia. Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai ekonomi global. Dengan kata lain, Indonesia bukan lagi pemain pinggiran. Indonesia adalah penentu arah. Dan yang paling menarik, keputusan ini baru permulaan. BRICS masih akan berkembang, sistem pembayaran antar negara masih akan diperkuat, investasi baru akan mengalir ke Asia Tenggara, dan dunia Barat harus menyesuaikan dirinya dengan realitas baru ini. Realitas di mana negara-negara berkembang bukan lagi objek tetapi subjeki, bukan lagi penerima kebijakan, tetapi pembuat kebijakan. Dan di antara semua itu, Indonesia berdiri sebagai salah satu pemimpin baru dunia multipolar. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang geopolitik, ini tentang masa depan di mana tidak ada lagi satu negara yang mengendalikan arah dunia, masa depan di mana kekuatan ekonomi tersebar, dan keputusan besar tidak lagi hanya dibuat di Washington atau Brussels, masa depan di mana negara-negara Global South membangun jalur mereka sendiri. Pertanyaannya kini adalah, siapa yang akan membuat langkah besar berikutnya? Dan apakah dunia siap menyambut tatanan baru yang sedang dibangun di depan mata kita?